Selamat malam, sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Night Call bersama dengan saya, Pendeta Valerie Esterlita Javelin Sumblang, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Marturia Jambi, Pospelkes Bethesda Rantau Rasau. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Sang Sumber Pemilik kehidupan kami, untuk kasih setia, untuk pertolongan, bahkan cinta kasih Tuhan yang boleh menyertai kami sampai pada malam hari ini. Dan untuk kembali bersama kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dalam hati dan pikiran kami, sehingga dalam perenungan kami di malam hari ini, kami boleh mengerti apa maksud Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, dan juga segenap jemaat-Mu dimanapun berada, untuk dapat benar-benar merenungkan firman ini dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Bapa kepada setiap kami anak-anak-Mu, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sahabat GPIB, bacaan Alkitab dari kitab Amsal pasal 7 ayat 27 yang menyatakan, rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam langkah kehidupan beriman kita. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal, yang menjadi kitab wejangan, kitab hikmat, yang memberikan setiap kita tentang bagaimana gambaran untuk hidup penuh hikmat. Salah satu gambaran tentang hidup dalam berhikmat digambarkan ada kata rumah. Kalau kita mengingat atau mendengar kata rumah, menjadi sebuah gambaran yang tepat kalau bagi saya adalah gambaran di mana seseorang dapat tinggal dan menetap. Karena bagi saya rumah bukan sekedar bangunan, tetapi juga bagaimana suasana di dalamnya. Nah, gambaran rumah sebagai suasana untuk seorang tinggal dan menetap inilah digunakan penulis kitab Amsal. Ia menggambarkan bahwa ketika seseorang melakukan sebuah dosa, dalam konteks kitab Amsal di pasal 7 ini adalah dosa perzinahan, maka akibat yang akan ditanggung ialah jalan menuju dunia orang mati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia orang mati atau orang-orang Yahudi pada saat itu mengenal istilah Sheol dalam bahasa Ibrani sebagai sebuah gambaran kegelapan, kehampaan yang tiada batasnya. Jadi orang yang mati, dia akan masuk ke Sheol. Jadi mereka mengenal dunia orang mati. Ada dunia di tengah, di mana orang-orang yang hidup, dan ada dunia di atas, di mana Allah yang menempatinya. Dunia orang mati ini digambarkan sebagai dunia yang penuh dengan kegelapan, kehampaan, tidak ada apa-apa. Sehingga gambaran menuju dunia orang mati adalah gambaran tentang kengerian, tentang sesuatu yang mencekam. Dan di sanalah tempat orang-orang yang melakukan dosa berakhir. Di sanalah tempat menuju maut dan kebinasaan bagi orang-orang yang melakukan dosa dan pelanggaran. Kalau kita membaca pasal 7 ini, bahkan sejak pasal yang ke-6 ayat 20, maka ada begitu banyak wejangan-wejangan yang disampaikan tentang bagaimana menjalani kehidupan. Bagaimana sang penulis kitab Amsal ini menuangkan wejangan-wejangannya
Sehingga pada di ayat yang terakhir ini adalah sebuah gambaran bagaimana ketika wejangan-wejangan tersebut tidak dilakukan. Akibat wejangan-wejangan tidak dilakukan, maka orang-orang tersebut rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Tentu saja setiap kita tidak mengharapkan bahwa akhir dari kehidupan kita adalah tinggal dan menetap di ruang yang hampa, dunia orang mati. Maka ayat 27 ini mengingatkan kita untuk tidak ambil bagian, untuk tidak memilih atau bahkan memberikan ruang kepada dosa untuk menjadi bagian dari kehidupan setiap kita. Jika kita membaca dari ayat 25, maka dikatakan untuk tidak membelok kepada godaan yang menyesatkan. Karena sudah banyak contoh orang yang terjerumus dan pada akhirnya hancur dan mati. Sampai ayat yang ke-26. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, godaan dapat datang dari berbagai pihak. Namun ingatlah, godaan selalu datang ketika ada kesempatan dan permintaan yang besar. Ada kesempatan kita bisa melakukan apa yang menggoda kita. Ada permintaan dari orang-orang di sekitar, nggak apa-apa. Itu dosa yang kecil. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan memperhitungkan sekecil apapun dosa dan pelanggaran kita. Tapi Tuhan jugalah yang Maha Pengampun sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Jika kita melihat godaan itu datang, mungkin misalnya kalau dalam bacaan kita membahas tentang perzinahan, maka seringkali godaan itu ada di dunia prostitusi. Para pekerja seks seringkali disalahkan karena mereka mengapa mengambil pekerjaan yang demikian. Tapi kalau kita mengingat teori ekonomi, maka segala barang jasa yang dijual di pasar itu ada karena permintaan yang banyak. Itu karena masih banyak orang yang mau menggunakan jasa mereka sebagai pekerja seks. Itu artinya masih banyak orang yang hidup untuk menuruti godaan-godaan duniawi. Karena kalau kita mengikuti teori ekonomi, permintaan pasar akan selalu berbanding dengan penawaran pasar, demand dan supply. Dengan kata lain, barang dan jasa tidak akan terus ditawarkan jika permintaannya menurun. Para pelaku pekerja seks akan terus ada ketika ada para konsumen, orang-orang yang menggunakan jasa mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, godaan untuk melakukan dosa, untuk melakukan pelanggaran, untuk berkhianat, untuk berselingkuh, untuk melakukan perzinahan akan selalu ada menerpa rumah tangga kita, keluarga kita, ketika kita memberi ruang untuk mempertimbangkan godaan-godaan tersebut. Jika dalam komitmen berumah tangga kita sudah sadar betul bahwa kita berkomitmen dengan pasangan kita, maka kita tidak akan pernah mempertimbangkan godaan-godaan tersebut. Sebagai manusia yang punya akal dan pikiran, sebagai manusia yang sudah berjanji untuk setia pada pasangan kita, untuk setia pada janji pernikahan kita, untuk setia pada pasangan kita, saya rasa tidak ada ruang untuk mempertimbangkan godaan yang datang dalam kehidupan setiap kita. Termasuk mereka yang menggoda kita, orang ketiga.
kasus perselingkuhan yang santer terjadi belakangan ini, bahkan di kalangan orang-orang atau keluarga-keluarga Kristen, tentu saja tidak akan terjadi ketika kita sebagai manusia, sebagai orang yang mengaku Kristen dan sudah berjanji dalam ikrar perjanjian pernikahan, tidak akan mempertimbangkan godaan-godaan yang datang dalam kehidupan setiap kita. Maka di malam hari ini mari kita merenungkan kembali. Ketika godaan-godaan itu datang, manakah yang mau kita pilih? Mempertahankan komitmen kita atau memberi ruang pada godaan yang datang dalam kehidupan kita? Pilihan itu kembali lagi pada tangan setiap kita, pada hati dan pikiran kita. Mau jalan yang mana yang mau kita ambil? Karena godaan akan selalu datang menjadi bagian dalam kehidupan kita ketika kita memberi ruang bagi mereka. Selamat menjalani hidup yang selalu diperhadapkan dengan godaan demi godaan. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa menuntun kita untuk memilih jalan yang benar. Untuk setia pada komitmen pernikahan kita. Untuk setia pada apa yang sudah kita pilih. Kiranya Tuhan menguatkan dan menuntun setiap langkah perjalanan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami pada malam hari ini bahwa godaan, bahwa tantangan kehidupan akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tapi godaan itu tidak akan menjadi sesuatu yang menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati Tuhan ketika kami memilih untuk tidak mempertimbangkannya, ketika kami memilih untuk tidak ambil bagian pada godaan-godaan yang datang dalam kehidupan setiap kami, ketika kami memilih untuk setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, setia pada komitmen hidup kami bersama pasangan kami, dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan mengistirahatkan tubuh kami di malam hari ini. Kami mohon Tuhan yang sama yang akan membangunkan setiap kami untuk menapaki hari baru yang adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan istirahat malam kami agar kami mampu untuk menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Berkati perjalanan kehidupan kami ke depan Tuhan, dan seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Doa serta syukur kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat GPIB dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati istirahat malam kita. Selamat malam, Tuhan berkati.
Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah